tauhid, tulis tauhid nih. Tauhid ini siapa yang buat sih? Kemudian aku adalah jawab Nanda. Baik, oke ya. Saya rangkum dulu nih pertanyaan kamu ya. Takut lupa. Santai kan? Pertanyaan kamu kita satu-satu ya. Pertanyaan kamu tadi, Al-Quran adalah makhluk, gitu ya. Itu yang pertama ya. Atau saya jawab dulu yang pengertian tauhid. Di mana kamu tauhid bilang, kamu sendiri yang bilang Al-Quran adalah produk. Iya. Nah, itu kan jawaban kamu. Salah kamu. Ini nanti aku luruskan ya yang pertama ya. Luruskan. Oke, yang pertama dulu. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah aliran Mu'tazilah. Itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kalau saya Ahlu Sunnah wal Jamaah, saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kamu mengatakan tidak, di dalam Islam firman Allah jadi buku. Nggak ada firman Allah jadi buku. Ini kitabmu saja firman. Waktunya. Sebentar, jangan sebentar. lupa waktunya. Oh, waktunya, sorry. Oh iya, sorry. Baik. Kenapa kamu jangan inilah Nandar, jangan apa? Grogi dengan dari saya tadi Nandar. Nggak ada, coba lihat wajahku. Yang grogi Jangan itu grogi. wajahmu. Itu pertanyaan sederhana ya, Nandar. Ya, sebentar. Silahkan, Yang silahkan. grogi itu wajahmu. Teman-teman jangan framing ya orang Kristen ya. Saya Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Yang saya katakan bukunya ini loh, kertasnya itu ciptaan. Kertasnya, tintanya itu tuh ciptaan. Kalau Al-Qur'annya kalimatullah, Al-Qur'annya kalamullah. Kamu nggak bisa paham dengan yang saya jelaskan. Sama seperti halnya kitab kamu. Ini kan kitab kamu nih, katanya firman Allah. Ini kertas, bukan firman Allah. Bukan firman Tuhan, ini kertas. Nggak ada di dalam. Kemudian kamu mengatakan kalau Tuhan menjelma menjadi buku, kok nggak bisa? Boleh. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, kok nggak bisa? Siapa orangnya? Ulama di dalam Islam mengatakan bahwa firman Allah jadi buku. Firman menjadi buku, nggak ada. Buku itu ditulis oleh manusia. Kalau firman Allah, Al-Quran, itu yang diucapkan. Contoh, Quran surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Ini Al-Quran yang saya baca. Ada kelihatan nggak? Nggak ada, karena suara gitu loh. Kalau ini, nah, apakah boleh firman Tuhan jadi manusia? Tuhanmu saja kawin nggak boleh. Saya membahas Yesus menikah nggak boleh. Tuhan Anda saja terbatas, nikah nggak boleh, punya anak nggak boleh. Tuhanmu kan nggak boleh menikah. Terus nonotnya buat apa? Tuhanmu saja dibatasi kok. Saya membuktikan Yesus menikah, banyak orang Kristen mengatakan Nandar sudah menghujat Yesus. Kamu sudah menghujat Allah, mengatakan firman jadi manusia, dikatakan itu sebuah keajaiban. Tuhan kawin dianggap penista. Yesus kawin dianggap penista. Yesus punya anak dianggap penista. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah tauhid. Si Rudi Wa'labu tadi malam babak belur dengan saya, ya, mengatakan pertanyaan yang sama. Saya heran dengan orang-orang Kristen. Mereka bertanya sesuatu tidak mengerti bahasa Arab. Kalau saya membahas Alkitab, saya lebih hebat dari Bambang Nursena. Ya, saya bisa Ibrani, saya bisa Yunani. Saya tunjukkan ya, tauhid itu apa. Tauhid itu dalam bahasa Arab, pengertian tauhid. Di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar. Kamu tahu nggak masdar? Masdar itu dalam bahasa Ibrani semhafoal. Ya, semhafoal. Kita lihat nih. Kata tauhid itu masdarnya wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan. Bentar ya, saya berdasarkan dulu nih. Nah, artinya mengesakan. Menurut istilah tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi tauhid. Definisi tauhid itu mengesahkan Allah, bukan hanya di dalam Islam. Di dalam Al-Quran sangat jelas, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu.
Quran surat Toha ayat ke-14, innani, sesungguhnya aku, innani annallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Jelas konsep ketuhanan Allah dalam Al-Qur'an. Konsep ketuhanan Allah dalam Yesusmu pun jelas. Di dalam Sheper Markus Ferek Perek Taim Esreh Mispar Esrim Vetesha, Markus 12 ayat 29. Apa kata Yesus? Payomer ye ocu amacia cema Yisrael Adonai Eloenu Adonai Echad. Tuhanmu saja mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Nonaim, berkah selalu Nonaim. Masya Allah, Nonaim ini sultan banget nih dari tadi, kasih gift terus. Berkah selalu Nonaim ya. Jelas. Jadi sebelum Anda bertanya RK, pahami dulu pertanyaan Anda. Saya dari tadi tanya, bagaimana konsep ketuhananmu? Ada nggak Tritunggal di dalam Bible? Ada nggak Roh Kudus di dalam Torah? Anda tidak menjelaskan itu. Kalau saya dari awal sampai sekarang sudah menjelaskan konsep ketuhanan Islam itu terang benderang, terang dan garam dunia. Kamu ditanya apa jawabannya? Sekarang jelaskan kepada saya konsep ketuhananmu. Nonem berkah selalu. Sebentar ya RK ya, ini kepencet lagi nih, ada musiknya nih. Ada musiknya nih. Ini nggak kedengaran ya? Di sini ada nih. Aduh, kena musik nih. Bentar ya RK ya. Sabar RK, sabar. Ya. Bang RK, coba sekarang jelaskan tentang konsep ketuhananmu Bang RK. Tadi katanya kamu mau membacakan tafsir. Kenapa kamu nggak jadi bacakan tafsir? Coba sekarang jelaskan. Kalau masalah tauhid sudah saya jelaskan. Sekarang jelaskan arti, definisi secara etimologi, terminologi kata Tritunggal, di mana itu terdapat di dalam Alkitabmu, di mana Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah. Katanya Tuhan itu Kodim. Ya, kalau ada pertanyaanmu yang belum aku jawab, nanti ingatkan. Karena aku pulpenku habis ini, jadi nggak bisa nulis. Jadi lupa lagi aku pertanyaan kamu itu tadi apa saja. Ya, oke, ini kita sampai kapan ini RK? Ini sudah jam 10 lebih nih. Aduh, ya memanglah gak bisa dipaksaan, Nandar. Kok nggak dipaksa? Aku kan nanya, kok nggak bisa dipaksa? Kamu lanjut Aku lagi nggak dulu paksa, lah, aku atau nanya. gimana? Kamu sholat nggak? Soalnya kamu nanti sholat. Takut tapi saya Ya, mengganggu. gini aja, malah. gini aja. 5 menit kamu, 5 menit aku, closing nanti ya. Kamu 5 Oke. menit nih. Oke. Aku 5 menit, nanti habis itu closing. Closing 5 menit, aku 5 menit. Jelas? Oh, ini kan saya jawab dulu RK. punya kamu ini. Iya, maksudnya ini kamu 5 menit, nanti aku 5 menit, habis itu closing. Ya, Aku baik. nyanyiin dulu buat kamu. Kamu udah mulai tegang, RK. Ya Aku nyanyiin dulu Allah ya. ya Robbi ya Tar dulu, Korillah nggak apa-apa. Kalau nyanyi bila ini bukan, kalau astagfirullahaladzim. nyanyi ini bukan bagian dari waktu timer. Aku dulu ngajarin guru-guru sekolah minggu ya. Lagunya 9 buah roh. Aku pakai ini dulu ya. Tar dulu ya. Aduh, kayak pendeta Daromes nih. Pendeta Daromes kan gini nih. Saudara-saudara yang terkasih, gelap lagi. Ternyata, iya. Baik, Stop dulu. anak-anak, ya Pak Guru. 9 buah roh ya. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, oh ye, oh ye, oh ye. Jadi kita harus improvisasi ya. Kalau aku penjantan tangguh, kenapa tadi begini dan begitu? Karena anak-anak kan suka yang lucu-lucu. Makanya biar kamu ketawa, biar nggak tegang. Jawab sekarang pertanyaan saya, ya. Ya. Timernya mana?
RK udah mukanya beda RK. Mana ada beda. Jangan framing. Oke. Nandar ini mulai framing ini saya. Saya pingin habis ini ada sesi keduanya dengan Nandar tentang ketuhanan. Karena Boleh, saya tapi masih jangan bicara sekarang ya, RK. ya, saya bicara masih ini tentang kristologi, baru 0,0 sekian persen tentang kristologi. Karena saya menginginkan Nandar ini mengerti tentang kristologi. Jadi saya step by step. Karena bicara kristologi ini berbicara tentang dalam sekali, Nandar. Dan saya ingin katakan dulu, Nandar. Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Oh, dia berbicara tentang Yesus ya, poin pertama. Kenapa itu pembahasan Nandar sendiri sudah mengakui bahwa Yesus tidak menikah. Waktu debat yang lalu dengan saya itu, Yesus tidak menikah. Itu dia sudah mengakui. Dan ada videonya semuanya, teman-teman. Kenapa dia mengulang lagi? Kemudian berbicara tentang untuk apa dia tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ini berbicara tentang selibat, Nandar ya. Bahwa ada orang yang tidak menikah karena urusan pekerjaan kerajaan Allah. Saya juga hampir selibat, Nandar. Jujur saya hampir selibat juga. Ini saya kasih tahu kamu, jujur nih, hampir saya selibat. Dan kemudian poin berikutnya berbicara tentang keesahan Allah. Ini saya kemarin baru berbicara tentang keesahan ya. Saya masih 0,0 sekian persen saya bahas tentang keesahan ini. Baru kristologinya ini. Belum dasar tentang keilahian Allah itu seperti apa, belum nih. Tritunggalnya belum saya masuk, masih kristologi. Karena saya ingin ada tahap keduanya. Nandar berbicara tentang keesahan Allah di dalam Al-Quran. Apakah karena bicara tentang definisi dari keesahan Esa ini, artinya jamak tunggal, sifatnya kompleks. Makanya ada kata kami, ada kata kita. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab sudah jelas bahwa di dalam diri Allah ada firman dan ada roh. Firman itu telah menjadi manusia, itu jelas. Pertanyaan saya, jamaknya dalam Al-Quran ini terkait dengan kami ini, kita ini yang dalam Al-Quran banyak sekali tertulis tentang kami yang merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, kami ini merujuk pada keesahan dari 20 atau 99, Nandar? Kami ini merujuk dari 20 tauhid atau 99? Nah, ini saya ingin jawab nih. Kami ini merujuk pada 20 tauhid atau 99 Asmaul Husna. Nama-nama Allah, nama-nama baik Allah. Tolong dijawab itu, Nandar. Pertanyaan saya itu. Kemudian merujuk pada zatnya Allah di dalam Al-Quran. Allah berkata bahwa aku adalah zat. Di mana? Kalau Alkitab kan jelas. Yesaya 63. Allah, eksistensi dari Allah adalah roh. Berbicara tentang Yohanes 4:24, Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itu eksistensi. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyatakan dirinya adalah zat. Aku adalah zat, sembahlah aku. Eksistensi aku adalah zat, sembahlah aku. Di mana dalam Al-Quran? Sehingga merujuk pada tauhid itu. Karena tauhid ini, keesahan ini dari 20 atau 99. Karena dari 20 akan merujuk pada qiyamuhu binafsihi. Nah, berbicara tentang qiyamuhu binafsihi, belum kita melari ke mutakalimannya lagi. Mutakaliman dengan kalam, ini belum nih, Nandar. Makanya saya minta step kedua. Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus 20? Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus 99? Itu tolong dijawab, Nandar. Jangan kemana-mana. Terus Allah menyatakan dirinya adalah zat. Itu di mana, Nandar? Kalau saya jelas orang Kristen, eksistensi Allah saya adalah roh. Makanya saya minta step kedua, debat dengan Nandar masalah ketuhanan, supaya kita lebih lanjut lagi, lebih signifikan lagi, lebih progres lagi masalah ini. Karena saya masih berbicara 0,0 sekian persen tentang kristologi ini, Nandar. Sedikit sekali saya bicara dengan waktu yang 5 menit yang terbatas. Saya ingin jawab dan tunjukkan eksistensi keberadaan dari Allah kamu. Allah saya sifat wajibnya ada. Tuhan saya sifat wajibnya ada. Dia bisa membangkitkan orang mati karena dia kebangkitan dan hidup. Dia bisa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Itu sifat wajibnya, menunjukkan eksistensi Allah saya ada. Nah, menunjukkan eksistensi Allah kamu itu benar-benar ada, yang tauhid itu dari 20 atau dari 99 itu pertanyaan saya, apakah dia bisa melakukan otoritas sifat wajib yang sama? Sama seperti Tuhan saya, yang adalah firman yang menjadi manusia. Nah, ini tolong dijawab.
Tunjukkan eksistensi Allah kamu. Tuhan saya eksistensinya jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakan. Firman itu yang menyatakan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman itu bukan ciptaan, tetapi sifat wajib, sifat ada yang dalam dirinya. Bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah, hakikat. Jawab Nandar, pertanyaan saya itu. Ya. Baik. Saya jawab. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah itu bukan zat. Kamu salah RK. Makanya gini, memahami Al-Quran itu bukan dengan terjemahan. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah zat cair, zat padat, bukan. Itu terjemahan zat demi zat yang jiwaku di tangannya. Itu bahasa terjemahan Indonesia yang mengacu kepada entitas Allah. Karena Allah tidak ada yang serupa, makanya terjemahan ini apa ya kira-kira ya? Akhirnya dengan zat demi zatku ya, demi zat yang ada, pakai D, bukan pakai ZAT, bukan. Sebentar, aku lagi ini nih. Aku lagi ngomong nih ya. Nah, kalau kita lihat RK di dalam Al-Qur'an sendiri, contoh di dalam Al-Qur'an surat surat Yusuf ya. Bentar ya. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul marrabbus samawati wal ar. Katakan Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Kulillah, Tuhan itu adalah Allah ya. Katakanlah Allah. Katakanlah pantaslah kamu menjadikan selain dia sebagai pelindung padahal mereka tidak kuasa. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran secara eksplisit, secara gamblang, Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tadi kamu mengatakan kami. RK, kamu cari dalam Al-Quran. Teman-teman kaum muslimin, para asatid, para alim ulama, mohon maaf kalau saya salah diralat. Tidak ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan tentang dirinya sebagai Tuhan menggunakan kata kami. Contoh, kamilah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada kami. Kamu tidak akan pernah menemukan ayat semacam itu. Ketika Allah berbicara tentang eksistensinya sebagai objek penyembahan, pasti pakai aku. Quran surat Toha 14, innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Pakai aku. Ya, kemudian banyak qul huwallahu ahad, dialah, bukan merekalah. Ketika pakai kata nahnu, itu juga sama dengan kaidah bahasa Ibrani. Ada namanya plural of majestic, jamak pengagungan. Anda mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Yesus sekali-kali tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yesus itu penerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. RK, 2 jam hampir kita diskusi, kamu tidak pernah menjawab satupun pertanyaan saya. Saya tanya, di mana Roh Kudus adalah Tuhan? Di dalam Torah, enggak kamu jawab. Kamu bertanya tentang di mana di dalam Al-Quran ada kata tauhid. Sudah saya jelaskan, sudah saya perlihatkan. Saya tanya kamu, di mana Tritunggal tertulis di dalam Torah dan tertulis di dalam Perjanjian Baru? Nggak dijawab. Nonaim, berkah selalu. Waduh, Nonaim ini istimewa kali nih, Sultan TikTok nih. Berkah selalu ya Nonaim ya. Kamu tuh asumsi doang RK. Wajahmu itu sudah kelihatan. Kalau wajahku ini wajah Arjuna, ganteng. Kalau wajahmu wajah panik, saya Sengkuni. Wajah Sengkuni. Oke. Tadi apalagi pertanyaan yang belum kamu jawab? Yang belum aku jawab. Apa? Hah? Sudah saya jawab semua, cuma berulang kali. Sekarang, di mana ayatnya Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup? Maminya LS, terima kasih. Yesus hanya mengatakan aku penerima firman. Dia bukan firman yang hidup. Kalau dia adalah firman yang hidup, tidak mungkin dia menerima firman. Tinggal ngomong saja. Karena dia adalah firman itu sendiri RK.
RK, saya hanya mendoakan Anda ya, karena 2000 mata memandang. Siapa yang panik, siapa yang tidak bisa menjawab itu bisa mengidentifikasi. Boleh kiranya RK suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan di dalam kebenaran Islam. Haleluya. Bahasa Ibrani, bahasa Arabnya alhamdulillahirabbil alamin. RK, setelah ini kamu closing 5 menit, aku closing 5 menit. Ya, atau mau aku dulu? Kamu dulu lah, tadi kan saya udah pembukaan. Baik, siap. RK, setelah ini kamu tetap sebelum closing ya, RK, setelah ini kamu tetap menjadi pribadi yang santun, jangan pribadi menghujat ya, karena orang akan melihat dari sikapmu, dari tutur katamu. Teruslah berbuat baik, teruslah berlaku sabar ya. Diskusi ini tidak ada kalah, tidak ada menang, tapi mata memandang 2000 ini bisa melihat konsep ketuhanan mana yang benar-benar nyata. Baik, aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 2 jam 12 menit kita sudah melalui perdiskusian antara Bang RK. Teman-teman, jangan menghujat Bang RK, jangan mencerca Bang RK, karena di dalam ajaran Islam Rasulullah SAW bersabda, la yarham la yurham, tidak bakal disayangi kalau tidak menyayangi. Teman-teman banyak yang mengatakan, mohon maaf, bukan takabur, bukan ria, bukan ujub, Bang Nandar ini paling sabar, susah untuk dipancing emosinya. Saya mengikuti Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la tagzob, la tagzob, jangan marah, jangan marah. Ya, sebentar ya. La tagzob, jangan marah, jangan marah. Jadi saya ittiba'ur Rasul. Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang mampu menjaga orang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Dan seorang muslim itu adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi saya RK mencintai kamu bukan sebagai lawan jenis, tetapi mencintai kamu karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Mudah-mudahan Allahu yahdik, Allah memberikan kamu hidayah. Sebentar ya, saya buka kunci dulu ya. Saya pakai Bluetooth masih tetap terdengar, mohon maaf. Jadi RK closing ini saya tidak akan membahas tentang materi, saya membahas tentang mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hari ini, bisa hari esok. Tidak hari esok, bisa hari-hari yang akan datang. Terima kasih, kamu sudah berlaku santun. Maksudnya ada waktunya ini ya? Masih ada waktunya, baik ya. Masalah konsep ketuhanan di dalam Islam, di dalam Yahudi sangat jelas. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua, Anochi Adonai Eloheha, aku adalah Allah Tuhan kamu, tidak ada yang lain kecuali hanya aku saja. Di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah, kalau Roh Kudus adalah Tuhan menurut Kristen, harusnya Bani Israel juga diajarkan oleh Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tetapi nyatanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kemudian menurut ajaran Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, terutama di dalam Nevi'im, ternyata Tuhan itu juga punya roh jahat. Di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14 sampai 15, Tuhan di dalam ajaran Kristen itu punya roh jahat atau ruah ra'ah atau ruah tame. RK, saya haturkan terima kasih banyak, dan saya haturkan juga terima kasih buat Paduka
buat Nonem, buat Bunda LS, siapa lagi ya? Sorry yang kalau nggak kesebut ya. Yang sudah nge-give, dan buat teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang sudah tap-tap layar, yang sudah share. Saya tidak bisa memberikan apa-apa buat teman-teman. Saya hanya mendoakan yang sedang jomblo, mudah-mudahan diberikan pasangan yang solehah. Ad-dunya mataun. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Haikal, terima kasih. Kemudian yang sedang berkeluarga, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawadah warahmah. Yang sudah punya anak, anaknya soleh-soleha. Yang belum punya momongan, mudah-mudahan Allah memberikan Anda keturunan yang soleh-soleha. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Ini sedang hujan di saya, sedangkan waktu hujan itu adalah waktu yang mustajab di dalam berdoa. Dan mudah-mudahan Bang RK mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, akhiran yang baik. Di dalam Islam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Mahya aba ya Rasulullah, siapa yang gak mau ya Rasulullah? Waman atau ani daholal jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Waman asoni pakod aba, dan siapa yang menolak, tidak beriman kepadaku, merekalah yang gak mau masuk surga. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Bang RK, silakan. Sabar saya. Ya, udah Bang RK ini sabar aja, kita santai aja. Oke. Oke. Terima kasih Nandar sudah berdialog dengan baik. Saya harap ada dialog yang kedua, ketiga dengan Nandar, karena Boleh. berbicara tentang Allah ini akan panjang. Saya akan dengan senang hati menjawab step by step pertanyaan Nandar, karena tipikal Bang RK tidak seperti tipikal yang lain. Bang RK akan mulai dari sebuah dasar bagan berpikir di dalam kekristenan. Itu saya. Saya tidak akan langsung pada poinnya plak, gak mau saya. Karena saya adalah seorang guru. Saya belajar yang namanya silabus. Saya belajar yang namanya RPP. Saya belajar yang namanya indikator dan kompetensi dasar. Tentunya saya menginginkan semua orang, bukan cuma Nandar, tapi semua orang juga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Karena saya mau membuat orang mengerti. Saya seorang guru, saya ada RPP yang jelas, makanya saya minta step by step dengan Nandar. Ini baru 0,0 sekian persen saya berbicara tentang kristologi. Belum masuk 1%. Karena Alkitab itu terlalu dalam sekali. Sangat dalam. Dan saya harus step by step dengan Nandar, karena banyak yang nonton, dan saya harap, saya percaya Tuhan, apa yang saya beritakan tidak akan kembali sia-sia. Saya percaya Roh Kudus akan mengetuk hati Nandar dan teman-teman semuanya. Saya berharap ada poin keduanya. Saya berharap sekali. Ada step kedua dan step ketiga tentang perdebatan ini. Sehingga ada progres yang kita bahas. Kemudian sebenarnya banyak sekali pertanyaan saya terkait dengan Nandar. Tapi mungkin di step berikutnya. Contohnya Nandar mengatakan dalam aku tentang aku ya. Bahwa Allah itu menyebut dirinya aku. Saya ada pertanyaan menggelitik sekali, tapi nantilah di step berikut. Karena di dalam Al-Hadid ayat 3 dia bilang dia, orang ketiga tunggal. Di dalam Al-Mu'minun ayat 23 pun bicara tentang kalikuna. Pencipta itu bentuknya plural. Nah itu saya ingin tanya, tapi di step kedua. Saya tidak bisa memaksakan sekarang. Saya tidak bisa memaksakan sekarang, itu saya ingin tanya itu. Dan terima kasih Nandar. Untuk teman-teman Kristen juga, ini berdialoglah yang baik seperti ini. Kalau ada teman-teman Kristen yang merasa saya kurang, minta maaf, saya punya kekurangan. Ya, tapi kalau teman-teman Kristen mau berdialog dengan Nandar, Nandar orangnya open sekali loh. Yang penting kamu berdialog open camp, kamu berdialognya bisa santun, tidak menghujat, by data. Tentunya teman-teman seperti Nandar ini akan betul-betul open sekali dalam berdialog teman-teman. Itu pasti mereka sangat open. Yang penting open camp dan berdialoglah dengan baik. Ya, habis itu ketawa-ketawa, ketawa ketiwi, pasti mereka sangat open dengan kita. Ya, pasti itu saya. Jadi untuk teman-teman Kristen juga kalau mau berdialog dengan Nandar, sampaikan baik-baik. Saya biasanya masuk ke roomnya, Nandar, ayo kita dialog ya, langsung host kita yuk. Mau dia, mau si Nandar itu. Ayo, mau dia gitu.
Nah, jadi ayolah kita berdialog dengan baik teman-teman. Kita tunjukkan teladan Kristus seperti apa. Kristus mengajarkan, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk memberitakan yang lain-lain. Tuhan suruh kita memberitakan tentang kabar baik. Makanya kebanyakan saya mencatat ini ada kemarin 20 pertanyaan. Hari ini 30 pertanyaan Nandar saya catat bolak-balik. Saya catat, saya hitung. Dan saya lebih senang kamu tanya iman saya. Saya akan jawab. Saya akan jawab. Karena tujuan saya adalah mempromosikan iman saya. Mempromosikan kitab saya. Ya, jadi saya tanya, saya jawab. Jadi ketika saya ada bertanya tentang Nandar, ya dia juga pasti jawab imannya. Dia juga ingin promosikan imannya. Begitu juga saya juga nggak mau kemana-mana. Harus fokus dengan iman saya. Dan itulah dialog pasti ada, tidak ada kalah, tidak ada menang, teman-teman ya. Dialog itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Yang memberikan pertobatan itu menurut iman Kristen itu adalah Roh Kudus. Yang memberikan pertobat orang bisa bertobat itu Roh Kudus, bukan manusia. Saya hanya menyampaikan step by step. Teman-teman jangan belum dapat gregetnya dengan Bang RK. Karena Bang RK gayanya seperti ini teman-teman. Karena Bang RK itu guru, belajar tentang silabus, belajar tentang RPP, jadi harus step by step dengan Nandar. Karena tujuan saya adalah membuat Nandar dan teman-teman lain mengerti. Saya tidak mau langsung calistung di kelas 1 dan 2, 3, saya ajar algoritma di kelas 6 kepada anak kelas 1. Tidak mungkin. Tetapi saya harus mengajarkan calistung di kelas 3 sesuai porsinya. Nah ini yang saya perlu. Ini sebagai guru itu berat teman-teman. Berat. Untuk membuat orang mengerti itu berat. Ini kita lagi ngajar calistung nih teman-teman. Kepada Nandar nih dengan teman-teman lain nih. Harus sabar. Terima kasih untuk teman-teman Kristen semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih Bang RK ya. Ini ada debater Kristen yang saya apresiasi yaitu RK